Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya di topik integral fungsi rasional. Di topik integral fungsi rasional ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan dijelaskan pada minggu ini, kemudian bagian kedua akan dijelaskan pada minggu depan. Untuk integral fungsi rasional, pada minggu ini kita akan membahas tentang fungsi integral fungsi rasional untuk fungsi pecah. Di dalam fungsi pecah ini ada dua, yaitu fungsi pecah di mana bentuknya adalah linear tak berulang. Kemudian yang kedua, fungsi pecah di mana bentuknya adalah linear berulang. Jadi ada linear tidak berulang dan linear berulang. Nah, baik, kita masuk pada subtopik yang pertama. Sebagai pendahuluan, kenapa disebut sebagai integral fungsi rasional, atau integral fungsi pecah? Karena integran yang akan kita cari pada bentuk integral pada fungsi rasional ini adalah bentuknya berupa pecahan, ya, bentuknya pecahan, yaitu fungsi fx, ya, integrannya fungsi fx ini menjadi terbagi menjadi dua fungsi lagi, yaitu fungsi px yang ini, kemudian yang kedua fungsi qx. Nah, di mana nilainya kalau nilai variabel x-nya itu diketahui, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi px, begitu juga dengan nilai x-nya pada qx diketahui, kita masukkan ke dalam fungsi qx, maka nilainya itu, nilai px itu lebih kecil daripada nilai qx, ya. Nah, ini adalah fungsi pecah atau fungsi rasional atau fungsi pecahan gitu ya, karena yang namanya pecahan itu selalu seperti ini, misalkan 1/2 gitu ya. Ini adalah px-nya, ini ada nilai px-nya, ini fungsi p-nya, yang ini adalah fungsi q-nya, ya. Jadi p itu selalu lebih kecil daripada q. Baik, nah di dalam integral fungsi rasional ini ada 4 kasus. Yang pertama adalah faktor linear tidak berulang, yang kedua faktor linear berulang, yang ketiga faktor kuadratik tidak berulang, yang keempat faktor kuadratik berulang. Jadi berulang atau tidaknya itu tergantung daripada fungsi qx-nya, ya. Demikian pula untuk kuadratik, ya, tergantung pada fungsi qx-nya. Baik, untuk yang pertama fungsi linear tidak berulang. Fungsi linear tidak berulang itu ini terjadi kalau misalkan pada integran fx yang memiliki qx, bentuk qx itu adalah a1x ditambah b1 dikalikan a2x ditambah b2 dikalikan dan seterusnya anx ditambah bn. Nah, jadi ini fungsinya tidak berulang. Artinya tidak berulang itu adalah kita bisa melihat bahwa pada integral qx ini dia memiliki berbagai macam fungsi, subfungsi. Jadi a1x plus b1, kemudian a2x plus b2, di mana nilai a2 dengan a1 itu tidak sama dan nilai b2 dengan b1 itu tidak sama. Ya, berarti ini intinya namanya tidak berulang karena nilai b1 dan b2 tidak sama, nilai a1 dan a2 juga tidak sama. Ini tidak berulang. Nah, maka cara penyelesaiannya kalau kita menemukan fungsi seperti ini, px dibagi dengan qx, maka kita harus lakukan pemecahan, ya. Kita buat fungsi pecahan untuk fungsi px per qx. Caranya dengan menggunakan simbol-simbol konstanta, di mana px dibagi dengan qx ini akan linear dengan a1 dibagi a1x ditambah dengan b1 ditambah a2 dibagi a2x ditambah b2 ditambah dan seterusnya an dibagi dengan anx plus bn. Nah, baik. Nah, a1, a2 sampai dengan an ini adalah konstanta yang dicari. Nah, selama ininya konstanta a1, a2 dan an-nya itu belum bisa dicari atau kita tidak tahu nilainya, maka ini belum bisa diselesaikan. Jadi kuncinya adalah kita mencari nilai a1, a2 dan a3 supaya nilai integrannya bisa dibuat nilai pecahan, sehingga kita bisa mempermudah pengoperasian integral untuk fungsi px per qx. Jadi apabila menemukan bentuk seperti ini,
maka kita harus rubah Px per Qx nya ke dalam bentuk seperti ini ya. Jadi seperti itu. Baik, sebagai contoh, hitunglah integral dari x plus 1 dibagi x kuadrat min 9 ya. X plus 1 dibagi x kuadrat min 9 dx. Nah, kalau kita lihat ya, yang fungsi yang ini, yang sebelah sini penyebutnya gitu ya, ini akan dapat kita rubah bentuknya menjadi seperti ini, x min 3 itu ya, penyebutnya dikalikan dengan x plus 2 x plus 3 ya, atau seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita bisa melihat, nah, konstanta di depan x yang pertama ini sama dengan konstanta di depan x yang kedua, tapi nilai b nya ya, konstanta minus 3 nya dengan ini berbeda, yang satu nilai negatif, satu nilai positif. Nah, kalau seperti ini maka ini tidak berulang. Kenapa? Karena bentuk ini dan ini tidak sama. Kalau sama maka dia bentuknya berulang. Baik, nah kalau misalkan seperti ini, maka caranya adalah Px dibagi dengan Qx ini ya, kita harus rubah jadi bentuknya seperti ini. Kita harus rubah sama dengan A dibagi X plus 3 ditambah B dibagi X min 3. Itu. Ini pecahannya. Ini nilai pecahannya seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Karena faktor penyebutnya yang kita lihat ya. Kalau dalam penjumlahan pecahan, faktor penyebutnya harus dilihat. Penyebutnya di ruas sebelah kiri harus sama dengan di ruas sebelah kanan. Jadi kalau ini kita kalikan satu sama lain, nilainya adalah ini, sama. Nah, tinggal kita cari saja nilai A dan B, sehingga untuk fungsi Px per Qx ini akan menjadi fungsi pecahan seperti ini. Oke. Nah, nilai ini akan sama dengan ini kali ini ya, penyebutnya dikalikan jadi seperti ini. Kemudian yang atasnya bagaimana? Yang atasnya ya ini dikalikan dengan A, X plus 3 dikalikan dengan B, hasilnya adalah ini ya. Baik, nah kalau seperti ini kita sudah bisa memiliki satu bentuk. Nilai penyebut akan sama dengan nilai ini, betul kan? Ini betul. Nah, kemudian bentuk yang kedua, nilai ini ya, X plus 1 ini akan sama dengan nilai ini. Nah, akan sama dengan ini. Jadi kita tuliskan kembali. Nah, persamaan kesetaraannya X plus 1 sama dengan A kalikan X min 3 plus B X plus 3. Oke. Nah, ini kita kemudian namanya kita lakukan penyederhanaan. Nilai ini akan sama dengan seperti ini, A plus BX ya. Jadi kalau kita kalikan AX, ini kalikan BX, ada A plus B, kita keluarkan jadinya seperti ini. Kemudian sisanya adalah ini, min 3A plus 3B. Oke. Nah, kalau seperti ini kita bisa melihat ya bentuknya itu sangat mirip dengan bentuk ini ya. X plus 1 ini konstanta, ini juga ada konstanta, ini ada X, ini juga sama. Ini adalah suatu konstanta, ini ada X, kemudian ini konstanta. Artinya konstanta di depan X, A plus B akan sama dengan konstanta di depan X yang ini, yang ruas sebelah kiri, yaitu 1. Jadi hasilnya adalah ini. Yang pertama, A plus B sama dengan 1. Kemudian yang kedua, konstanta plus 1 akan sama dengan konstanta ini ya. Jadi hasilnya ini, min 3A plus 3B sama dengan 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari nilai A dan B nya. Kita lakukan eliminasi dan substitusi ya. Yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 1 gitu ya. Nah, kemudian kita jumlahkan ya. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian kita jumlahkan semuanya. 3A ditambah min 3A kan 0. Kemudian 3B ditambah 3B 6B. Kemudian 3 tambah 1 4. Jadi 6B sama dengan 4. Jadi B itu adalah 4/6 atau 2/3. Nah, kita ketemu nilai B nya sekian.
Lalu kita masukkan saja ke salah satu persamaan, misalkan persamaan yang ini. Nah, B-nya adalah 2/3. Jadi A-nya berapa? A-nya adalah 1 dikurangi 2/3 atau 1/3. Nah, kalau sudah seperti ini, maka persamaan nilai konstanta A dan B ini kita masukkan ke dalam persamaan ini. Nah, ya. Jadinya seperti ini. Jadi nilai A-nya itu adalah 1/3, nilai B-nya adalah 2/3. Jadinya sehingga integral di atas ini sama dengan integral x plus 1 dibagi x kuadrat min 9 dx sama dengan A-nya adalah 1/3 dibagi x plus 3 dx ditambah B-nya adalah 2/3 dibagi x min 3 dx. Nah, integral ini ya kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya, integralnya adalah ln. Jadi sama dengan 1/3 ln x plus 3. Kalau yang ini itu ada sama dengan 2/3 ln x min 3 plus c. Jadi hasil integral ini ya, hasil integral ini adalah 1/3 ln x plus 3 ditambah 2/3 ln x min 3 plus c. Baik, topik selanjutnya adalah integral fungsi rasional untuk linear berulang. Jadi kalau yang sebelumnya itu adalah Qx-nya itu tidak ada fungsi berulang, artinya tidak ada fungsi yang sama. Sebagai contoh, misalkan x plus 3 dikalikan x plus 3. Kalau yang sebelumnya kan x plus 3 dikalikan x min 3, itu kan berbeda. Nah, tapi kalau yang berulang itu adalah ada fungsi yang sama yang berulang, sehingga bentuknya itu selalu kuadrat, ya, selalu kuadrat. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kuadrat, maka penyelesaiannya adalah kita lakukan fungsi pecah. Kita pecah nilai integran px per qx nya menjadi a1 dibagi aix plus b1. Nah, ini berulang ya, jadi ini berulang, ini juga berulang ya. Jadi kita pemecahan itu adalah a1x plus b1 ditambah a2 per a1x plus b1 dikuadratkan. Jadi ada reduksi kuadrat ya. Jadi yang kuadratnya p min 1 dulu yang ditulis, kemudian ini p, kemudian p plus 1 dan seterusnya gitu ya. Jadi seperti ini bentuk umumnya. Baik. Nah, dengan A1, A2 dan seterusnya ini adalah konstanta yang dicari. Oh ya, sebagai informasi, nanti ketika menjawab soal konstanta A boleh Anda tulis sebagai A1, A2, A3 dan seterusnya, atau juga boleh Anda tulis A, B, C, D dan seterusnya ya, asalkan konsisten. Baik, contoh, hitunglah integral dari 1 dibagi x plus 2 kuadrat dikali x min 1 dx. Nah, kalau seperti ini ada dua fungsi ya, ada dua fungsi gabungan. Sebenarnya kalau kita lihat secara umum ini adalah fungsi linear tidak berulang. Karena apa? Karena x min 1 berbeda dengan x plus 2. Tapi ada fungsi yang berulang. Berarti cara penyelesaiannya kita harus lakukan penggabungan dua cara. Jadi, maka nilai integral yang ini ya, 1 per x plus 2 kuadrat kalikan x min 1 ini akan setara dengan a per, kita lakukan penyelesaian dengan fungsi berulang dulu. Yang ini dulu selesaikan. A per x plus 2 ditambah b per x plus 2 kuadrat ya, ini yang berulang. Masih ada sisa ini kan, sisa ini akan sama dengan ditambah c per x min 1. Kenapa bisa seperti ini? Karena nilai ini ya, nilai ini akan sama dengan nilai ini nih, x plus 2 kuadrat dikalikan x min 1. Ini penyebutnya ya, ini penyebutnya adalah setara dengan ini gitu. Jadi kita bisa lakukan ya, artinya itu kita bisa lakukan perhitungan dengan menggunakan kesetaraan penyebut. Jadi ini harus setarakan kan, ini dibagi ini masih bisa kan, kemudian yang ini dibagi ini masih bisa kan, sisa ini bagi ini masih bisa kan, sisa x plus 2 kalikan x min 1. Nah, ini penyetaraan dulu penyebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, sehingga kalau bentuknya seperti ini,
maka kita akan lakukan penyetaraan pembilang dan penyebutnya. Nah, jadi 1 per X plus 2 kuadrat dikalikan X min 1 ini akan sama dengan, ya kita setarakan dulu, penyebutnya adalah ini X plus 2 kuadrat dikalikan X min 1, ya kan. Nah, kemudian untuk yang atasnya gimana? Ya, atasnya adalah, nah ini yang tadi, ini bagi dengan ini kalikan ini, tuh ini bagi dengan ini kalikan hasilnya kalikan ini, ya sama kita lakukan operasi pertambahan untuk pecahan. Baik, jadi hasilnya ini ya. A kalikan X plus 2 kalikan X min 1 ditambah B kalikan X min 1 ditambah C kalikan X plus 1 plus 2 kuadrat. Nah, kalau misalkan bingung ya, Anda bisa tulis saja ya dari sini ya. Ini setaranya, jadi ini setaranya ini akan sama dengan, setaranya kan ini, setaranya adalah X plus 2 kuadrat kemudian dikali dengan X maaf ini dikali dengan X min 1 gitu ya. Nah, jadi ini dibagi dengan ini, hasilnya ini dikalikan, hasilnya dikalikan dengan A, kemudian yang ini dibagi dengan ini, hasilnya dikalikan dengan B, terakhir yang ini dibagi dengan ini, hasilnya kalikan C, ketemu. Nah, ketemu yang ini, sama seperti operasi kita melakukan penjumlahan dengan pecahan. Oke, baik, kita lihat sekarang. Ini pembilang, ini penyebut. Atasnya ini pembilang, ini juga penyebut. Kita lihat, penyebutnya udah sama belum? Sama kan? Nah, ini penyebutnya sudah sama. X plus 2 kuadrat dikalikan X min 1, kemudian X plus 2 kuadrat dikalikan X min 1. Ini sama. Maka kalau sudah sama, ini tidak perlu ada sesuatu yang dicari. Ya, tinggal yang ini, yang atas. Pembilangnya 1 sama dengan ini. Nah, sehingga kita bisa tuliskan 1 sama dengan A kalikan X plus 2 kalikan X min 1 ditambah B X min 1 kalikan C X plus 2 kuadrat. Ya. Nah, kemudian setelah ini apa yang kita lakukan? Setelah ini yang kita lakukan itu adalah kita lakukan perkalian biasa. Ini kali ini. Ya, kemudian ini kali ini, kemudian ini kali ini, kemudian ini kali ini, dan seterusnya. Ini juga sama, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini dikuadratkan dulu ya. Yang dikuadratkan dulu, kemudian ini kali ini, dan seterusnya gitu ya. Lalu setelah kita uraikan semuanya, lalu kita kumpulkan konstanta dengan konstanta saja, X dengan X saja. Jadi ketemu ini, yaitu A plus 1X kuadrat ditambah A plus B plus 4CX ditambah 4C min 2A min 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa melihat, kita bisa mudah mencari nilai A, B, dan C. Kita lihat di sisi sebelah kiri itu nilainya 1, konstanta, tidak ada X, tidak ada X kuadrat. Nah, nilai 1 ini akan sama dengan nilai ini. Nilai 1 akan sama dengan nilai ini, 4C min 2A min B, 4C min 2A min B. Ya, kenapa? Karena ini konstanta, ini juga konstanta. Ya, ini juga konstanta. Kemudian yang berikutnya, ini di depan, setelah konstanta kan ada X. Di sini tidak ada X. Berarti nilainya berapa? 0.
Ya, nilai ini harus sama dengan 0 supaya sama dengan ruas sebelah kiri. Dan ini juga X kuadrat ya. Di sini ada X kuadrat, tidak ada. Berarti nilai konstanta ini harus sama dengan 0 supaya sama dengan ruas di sebelah kanan ya. Dan supaya ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanannya sama. Nah, sehingga kalau seperti ini kita bisa tuliskan jadi seperti ini ya. A plus C sama dengan 0. Kemudian yang ini A plus B plus 4C sama dengan 0. Kemudian yang ini ya, min 2A min B plus 4C sama dengan 1. Oke. Nah, selanjutnya lakukan langkah seperti biasa, kita lakukan eliminasi dan substitusi. Nah, yang ini kita eliminasi, reduksi ya. Kita hilangkan nilai B-nya. Supaya apa? Supaya kita melakukan substitusi dengan ini. Ada A plus C. Nah, kita reduksi nilai B-nya. Kemudian hasilnya adalah ini. Min A plus 8C sama dengan 1. Ada A, ada C. Di sini juga A, ada C. Kita lakukan sama eliminasi juga. Eliminasi A-nya sehingga ketemu ini. 9C sama dengan 1. Nah, jadi C-nya 1/9. Nah, C sudah kita ketahui, tinggal kita cari A. Masukkan nilai C ini ya, C ini ke dalam persamaan sini. Nah, kalau C-nya 1/9, maka A-nya min 1/9 ketemu. Nah, A ketemu, C ketemu, tinggal B. B masukkan saja ke salah satu persamaan, boleh sebelah ini, boleh untuk mencari B ya, maaf, untuk mencari B boleh persamaan ini, boleh persamaan ini, silahkan pilih salah satu. Nanti ketemunya sama juga, B-nya adalah baik kedua persamaan, B-nya nilainya sama, itu min 1/3. Nah, kalau sudah seperti ini sudah lebih mudah. Jadi integral di atas ini akan sama dengan A-nya kan ini ya, A, ini B, ini C, yaitu A min 1/9. Kalikan integral 1/x plus 2 dx dikurangi 1/3 integral 1/x plus 2 kuadrat dx ditambah 1/9 integral 1/x min 1 dx. Nah, ini hasilnya adalah integral yang ini, hasilnya adalah ini. Lem integral yang ini, hasilnya adalah ini ya. Oke, kemudian yang berikutnya integral ini, hasilnya adalah ini. Baik. Nah, kalau sudah seperti ini, kira-kira apabila kesulitan silakan berikan pertanyaan di kolom komentar. Tapi saya yakin karena ini sudah dipelajari juga di SMA, saya yakin ini akan mudah untuk mengikuti. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kita ketemu kembali di minggu depan untuk integral fungsi rasional bagian yang kedua, yaitu kuadratik yang tidak berulang dan kuadratik berulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.